Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai SWOT analysis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diki Setiawan dengan NIM 091, lalu ada teman saya Emrido Fatur Rahman dengan NIM 115, lalu ada teman saya yang ketiga Indasari Tomagola, itu NIM-nya 119. Di sini ada penjelasan mengenai SWOT analisis menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Freddy Rangkuti, di mana analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau bisa disebut strength dan kekuatan atau opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman yaitu threat. Lalu yang kedua menurut Sondang P. Siagian, di mana analisis SWOT ini merupakan salah satu instrumen analisis yang ampuh apabila digunakan dengan tepat. Telah diketahui pula secara luas bahwa SWOT merupakan akronim untuk kata-kata strength yaitu kekuatan, lalu ada weakness yaitu kelemahan, lalu ada opportunities yaitu peluang, dan threat itu ancaman. Jadi apa itu SWOT analysis? Jadi SWOT analysis ini kepanjangan dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Analisis SWOT ini merupakan suatu teknik perencanaan strategi untuk bisnis atau suatu proyek. Metode ini mempertimbangkan faktor internal dan eksternal guna menyusun strategi bisnis yang efektif. Dalam membangun sebuah bisnis, cukup penting bagi Anda untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan analisis SWOT. Secara umum, pengertian analisis SWOT adalah metode perencanaan dengan mengevaluasi 4 komponen, yaitu yang pertama yaitu S, yaitu strength, di mana elemen strength ini merujuk pada kelebihan atau hal-hal yang sudah berhasil dilakukan oleh perusahaan atau proyek, ataupun kekuatan yang menggambarkan keunggulan organisasi dan apa yang membedakannya dari kompetitor. Ini bisa berupa sesuatu yang tidak berwujud, seperti atribut brand perusahaan, unique selling proportion dari produk, atau aset teknologi dan sumber daya manusia yang dimiliki. Lalu ada W, yaitu weakness. Weakness atau kelemahan merujuk pada hal-hal yang menghambat bisnis atau proyek. Kelemahan adalah faktor negatif yang mengurangi kekuatan perusahaan. Ini adalah hal-hal yang Anda mungkin perlu tingkatkan agar menjadi lebih kompetitif. Contohnya, keterbatasan keuangan, kekurangan SDM yang terampil, merek yang lemah, omset yang lebih tinggi dari rata-rata, tingkat utang yang tinggi, rantai pasokan yang tidak memadai, atau kekurangan modal, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya ada opportunity. Opportunity dalam analisis SWOT adalah peluang yang muncul di luar perusahaan atau proyek. Jadi kamu dapat digunakan untuk membuat perbedaan pada kemampuan kamu bersaing. Sebagai contoh, jika suatu negara memotong tarif, produsen mobil dapat mengekspor mobilnya ke pasar baru dan meningkatkan penjualan serta bangsa pasar. Lalu ada T, yaitu threat. Elemen terakhir pada analisis SWOT adalah threat dan atau ancaman. Seperti namanya, elemen ini merujuk pada segala sesuatu yang menimbulkan risiko bagi perusahaan atau keberhasilan sebuah proyek. Misalnya, kekeringan merupakan ancaman bagi perusahaan penghasil gandum karena dapat merusak atau mengurangi hasil panen. Ancaman umum lainnya termaksud hal-hal seperti kenaikan biaya bahan, meningkatnya persaingan, pasokan tenaga kerja yang ketat, dan seterusnya. Lalu di sini ada manfaat SWOT analisis. Pada dasarnya, 4 komponen utama tersebut bisa berfungsi sebagai acuan dalam menjalankan strategi misi hingga mencapai tujuan atau visi bisnis. Dengan kata lain, manfaat analisis SWOT adalah untuk membantu Anda melakukan perencanaan prospek bisnis secara terstruktur dengan mengetahui hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah bagaimana cara agar kekuatan atau strength dapat menghasilkan keuntungan melalui peluang atau opportunities.
Yang kedua adalah bagaimana strategi mengatasi kelemahan atau weakness yang berisiko mencegah keuntungan. Yang ketiga adalah bagaimana cara agar kekuatan atau strength bisnis mampu menghadapi ancaman atau threat yang ada. Lalu yang keempat adalah langkah yang harus dilakukan untuk mengendalikan kelemahan atau weakness yang berisiko menimbulkan ancaman atau threat. Lalu cara membuat analisis SWOT dengan benar. Hal yang harus dilakukan sebelum melakukan analisa adalah membuat daftar pertanyaan. Setelah itu, Anda harus menjawab daftar pertanyaan tersebut berdasarkan keadaan yang sesuai pada perusahaan Anda. Lalu ada strength atau kekuatan. Kekuatan atau strength adalah poin internal dan positif dari perusahaan Anda. Ini adalah hal-hal yang berada dalam kendali Anda. Contohnya adalah, yang pertama adalah proses bisnis apa yang akan berhasil. Yang kedua, aset apa yang Anda miliki di tim Anda seperti pengetahuan, pendidikan, jaringan, keterampilan, dan reputasi. Yang ketiga adalah aset fisik apa yang Anda miliki seperti pelanggan, peralatan, teknologi, pendanaan, dan paten produk. Yang keempat adalah apa keunggulan kompetitif yang Anda miliki dibandingkan pesaing Anda. Lalu ada weakness atau kelemahan. Kelemahan ini adalah faktor negatif yang mengurangi kekuatan Anda. Ini adalah hal-hal yang Anda mungkin perlu tingkatkan agar menjadi lebih kompetitif. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, adakah hal-hal yang Anda perlukan untuk membuat bisnis menjadi lebih kompetitif? Yang kedua adalah proses bisnis apa yang perlu diperbaiki? Yang ketiga, apakah ada aset berwujud yang dibutuhkan perusahaan Anda seperti pendanaan atau peralatan? Yang keempat, apakah ada celah di tim Anda? Lalu yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Peluang adalah faktor eksternal dalam lingkungan bisnis Anda yang cenderung berkontribusi pada kesuksesan bisnis. Yang pertama adalah apakah market bisnis Anda berkembang dan apakah ada tren yang akan mendorong orang untuk membeli lebih banyak dari apa yang Anda jual. Yang kedua, adakah cara atau F1 yang dapat dimanfaatkan perusahaan Anda dalam menumbuhkan pengembangan bisnis. Yang ketiga, apakah ada perubahan peraturan yang akan mempengaruhi perusahaan Anda secara positif. Yang keempat, jika bisnis Anda terus berkembang, apakah itu berarti pelanggan maksudnya untuk membutuhkan produk Anda. Lalu di sini ada threat atau ancaman. Ancaman adalah faktor eksternal yang tidak dapat Anda kendalikan. Anda tetap harus mempertimbangkan hal ini untuk menempatkan rencana darurat dalam menangani masalah yang terjadi. Contohnya ada sebagai berikut. Yang pertama adalah apakah Anda memiliki pesaing potensial yang dapat memasuki pasar Anda. Yang kedua, bisakah perkembangan di masa depan dalam teknologi mengubah cara Anda melakukan bisnis? Yang ketiga, apakah perilaku konsumen berubah dengan cara yang dapat berdampak negatif bagi bisnis Anda? Adakah tren pasar yang bisa menjadi ancaman? Contoh analisis SWOT PT Mafia Course. PT Mafia Course merupakan perusahaan yang berfokus dalam bidang pembelajaran privat bagi siswa dan siswi yang ingin melakukan les privat. Perusahaan ini dibentuk pada tanggal 30 Maret 2022. Mafia Course bertujuan untuk memberikan materi serta latihan bagi siswa dan siswi yang terdaftar dalam les privat ini. Dengan dihadirkan guru-guru terbaik, fokus utama dari Mafia Course yaitu agar siswa dan siswi dapat mengerti apa yang diberikan oleh guru privat. Dengan dibuatnya aplikasi dapat mempermudah siswa dan siswi untuk memilih guru les yang terbaik sesuai dengan rating yang diberikan. PT Mafia Course merupakan pendiri dari aplikasi Mafia. Aplikasi ini dapat dimanfaatkan orang tua siswa untuk mencari guru les privat secara online. Pada aplikasi ini banyak materi pembelajaran mengenai fisika dan kimia yang dapat dipilih sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Untuk biaya les sendiri tertera pada aplikasi Mafia. Biaya tersebut disesuaikan berdasarkan tingkatan yang dipilih orang tua. Karena pada aplikasi Mafia terdapat 3 tingkatan, yaitu low level, mid level, dan high level. Low level merupakan tingkatan bagi siswa dengan pemahaman yang kurang, sedangkan mid level merupakan tingkatan bagi siswa dengan pemahaman menengah, dan yang terakhir merupakan high level. Ini merupakan tingkatan les privat dengan pemahaman yang sulit. Pada analisis SWOT terdapat 4 poin, di mana strength, weaknesses, opportunities, sama threats. Yang pertama, strength.
Strength atau kekuatan pada aplikasi ini yaitu yang pertama, fitur yang akan dihadirkan sangat berguna untuk siswa dan siswi. Untuk poin kedua, terdapat fitur chat untuk orang tua yang ingin mengawasi anaknya, apakah benar anaknya mengikuti les atau tidak. Untuk poin ketiga, setiap pertemuan akan dilakukan tes terhadap siswa yang mengikuti les privat. Tes yang dilakukan tentang materi yang baru saja dipelajari, dan yang terakhir akan dilakukan tryout pada akhir pertemuan untuk mendapatkan sertifikat. Bagi siswa dan siswi yang tidak mengikuti tryout maka tidak akan mendapatkan sertifikat. Untuk poin kedua pada analisis SWOT yaitu weaknesses atau kelemahan. Kelemahan pada aplikasi ini yaitu kurangnya minat siswa atau siswi mengikuti les privat. Terus yang kedua, keterbatasan. Terus yang ketiga, guru privat dapat membatalkan kelas sewaktu-waktu dan mengakibatkan siswa atau siswi merasa bosan. Yang keempat, biaya yang sangat mahal mengakibatkan kurangnya minat bagi siswa dan siswi. Poin ketiga dari analisis SWOT yaitu opportunity atau peluang. Yang pertama, kebutuhan bagi siswa dan siswi yang ingin mengikuti SBMPTN. Terus yang kedua, bagi siswa atau siswi yang mengikuti perguruan tinggi dengan jurusan kimia murni dan fisika. Yang ketiga, banyak siswa yang memilih les online. Terus yang keempat, profesi guru fisika dan kimia yang sangat banyak. Poin keempat dari analisis SWOT yaitu threats atau ancaman. Serangan dari perusahaan yang meluncurkan aplikasi serupa dengan fitur yang lengkap. Terus yang kedua, peraturan Menteri Pendidikan yang sewaktu-waktu berubah. Yang ketiga, banyak siswa dan siswi yang beralih ke les privat lainnya yang fiturnya dan penjelasannya lebih mudah. Dan yang keempat, orang tua yang tidak mau anaknya mengikuti les privat dengan alasan keterbatasan ekonomi. Mungkin itu saja penjelasan tentang analisis SWOT dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.